Ya, sekali lagi buat keluarga besar ya KKSS yang sudah selesai makan, Bapak Ibu kami persilakan bisa kembali ke tempat duduk ya. Karena insya Allah sesaat lagi Ibu Gubernur Jawa Timur akan bergabung bersama kita dan menyapa seluruh keluarga besar dari KKSS Jawa Timur. Monggo Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali ke tempat duduk Anda. Badan Pengurus Pusat BPP advisor ini di Profesor ya Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami informasikan, kami mohon dengan hormat untuk Bapak Ibu yang telah selesai melakukan makan malam, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Monggo Bapak Ibu, kami mohon untuk Bapak Ibu bisa kembali ke tempat masing-masing karena sesaat lagi Gubernur Jawa Timur akan berada di tengah-tengah kita, akan bersama kita semua dalam acara Halal Bihalal Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Sekali lagi monggo Bapak Ibu kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Takutnya baterainya habis. Cek 1 2 3. Cek. Kurang ya. Insyaallah Mas. Insyaallah ya. Insyaallah. Oh, ini habis nih. Ada listriknya. Nah, ini habis nih. Habis.
Baik Bapak Ibu, dan kami ucapkan selamat datang kepada Gubernur Jawa Timur, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Khofifah Indar Parawansa dalam acara Halal Bihalal Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Jawa Timur. Boleh tepuk tangan yang paling meriah dong, mana buat Udah Khofifah Indar Parawansa ya. Tepuk tangan lagi dong, mana KKSS, tepuk tangan lagi buat Ibu Gubernur tercinta kita. Alhamdulillah. Sugeng Rawuh, sekali lagi buat Bunda. Senang banget ya Ahong ya. Alhamdulillah. Minal aizin wal faizin ini menyalami seluruh keluarga besar KKSS ini juga warga Jawa Timur. Warga Jawa Timur. Alhamdulillah. Ya. Luar biasa. Warga Jawa Timur yang asli dari Sulawesi Selatan. Dan sekarang Ibu bergabung bersama teman-teman kita dari Sulawesi Selatan tentunya hari ini untuk berhalal bihalal Ahong. Alhamdulillah. Sekali lagi boleh tepuk tangan lagi dong keluarga besar KKSS Jawa Timur. Sekali lagi sugeng rawuh buat Bunda ya. Insya Allah sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Dan alhamdulillah hari ini halal bihalal ya. Insya Allah sudah kita laksanakan dan alhamdulillah matur suwun sekali lagi terima kasih atas kehadiran ya buat Ibu Gubernur Jawa Timur. Iya, yang dalam banyak agendanya hari ini Ahong masih menyempatkan malam-malam hadir dalam acara ini. Tentunya ingin bertemu dengan keluarga besar Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Apakah gitu reba kan? sekali lagi buat sekali lagi sugeng rawuh buat Bunda. Iya. Insya Allah diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan kalau tadi kita dengar ya apa yang dikatakan oleh Pak Menteri Pertanian begitu ya. Beliau berkata bahwa Ibu Khofifah ini juga salah satu pengurus. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong mana keluarga besar KKSS ya. Iya. Alhamdulillah. Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Beliau tergabung dalam pengurus luar biasa ya Ahong ya. Jadi sangat peduli begitu. Ya, Ibu Gubernur alhamdulillah kita. KKSS yang sudah dinanti-nanti adalah Ibu Gubernur kita. Ya. Sampun rawuh dan hadir bersama keluarga besar dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, Masya Allah. Bangga sekali ya malam hari ini. Dan tentunya kehangatan masih terus terjaga Ahong. Dari sore tadi hingga malam ini. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah sekali lagi ya. Hari ini Gubernur kita, Gubernur Jawa Timur sudah hadir di tengah-tengah kita bersama. Iya. Kami persilakan. Iya, Ibu sedang menikmati hidangan khas. Coto Makassar. Belum, bukan coto, bukan coto. Ahong, bukan coto. Apa izin Ibu? Oh belum. Belum. Ya Enak. itu apa izin namanya? Oh Barongko. Bukan coto Makassar. Karena ibu saya Bukan. kalau di Madura jual coto Makassar. Oh jualnya coto, kamu nggak tahu barongko berarti ya? Belum tahu. Belum tahu. Pokoknya insya Allah hari ini KKSS ya ini merawat tradisi, memperat silaturahmi dengan seluruh warga Jawa Timur. Masya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pokoknya selamat menikmati hidangan dulu. Siap, monggo, Insya Ibu. Allah hidangan hari Silakan, ini Ibu. berkah. Amin amin. Amin ya rabbal amin alamin. ya robbal alamin.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Halal bihalal ini insya Allah mempererat silaturahmi untuk keluarga besar KKSS. Iya, dan kita juga bersyukur sekali ya Ahong ya. Ini hari ini kita juga bagian dari keluarga besar tentunya ya, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Ya, dan ini akan ada baiknya, akan lebih afdol gitu ya Ahong ya. Malam hari ini karena Ibu Gubernur sudah berada di tengah-tengah kita semua. Izin apakah Ibu berkenan untuk memberikan sapaan Ibu terhadap keluarga kita semua yang ada di sini. Keluarga besar Ibu. Sulawesi Selatan, boleh Ibu ngapunten. Monggo Ibu berkenan. Alhamdulillah. Tepuk tangan boleh loh. Tepuk tangan boleh. KKSS. Insya Allah ini langsung menyapa seluruh keluarga besar KKSS. Tepuk tangannya mana buat Ibu Gubernur Jawa Timur. Alhamdulillah. Ngapunten Ibu. Monggo Ibu. Izin Ibu. Alhamdulillah. Masya Allah, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Bapak Ibu semua yang saya hormati, Ketua PPW KKSS Jawa Timur, Pak Muslim Hamzah, dan Pak Andi Muhammad Syakur dari PPP KKSS, seluruh Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah saya masih berkesempatan untuk mengikuti silaturahim pada malam hari ini. Kebetulan ini tadi di Gerahadi, puncak Hari Pers Nasional, sehingga Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Pangko Armada 2, Kabinda, pimpinan DPRD komplit ada di Gerahadi. Saya harus menyelesaikan silaturahim di sana, baru berpindah silaturahim di sini. Alhamdulillah, karena ini di akhir Syawal, kita masih dapat bulan Syawal. Saya ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak semua yang saya hormati, silaturahim hari ini tidak sesederhana silaturahim mungkin 15-20 tahun yang lalu. Karena dalam pertemuan-pertemuan keluarga pun proses silaturahim ini dekat di kursi belum tentu dekat di hati, belum tentu dekat di pikiran. Karena masing-masing jari-jarinya bergerak. Duduk di sini silaturahimnya KKSS, tapi kemudian harus berkoordinasi dengan keluarga di daerah mana atau kawan di sebelah negara mana, sehingga kedekatan secara fisik belum tentu kedekatan secara hati. Oleh karena itu sesungguhnya kalau di dalam sangat banyak riwayat di bulan Ramadan itu awwaluhu rahmatun. 10 hari pertama adalah bulan yang akan menumbuhkan dan menguatkan kasih sayang di antara kita semua. Maka lulus tidaknya kita di bulan Ramadan, mari kita hitung. Usai Ramadan masuk di bulan Syawal, adakah satu dengan yang lain rasa kasihnya tumbuh makin kuat atau makin longgar? Apalagi bagi yang ada suami atau ada istri. Ketika masuk bulan Syawal, kasih antara suami dan istri atau antara istri dan suami makin kuat atau makin
makin tambah kuat. Lebih baik kuat dan makin tambah kuat. Begitu juga kasih sayang dengan tetangga, kasih sayang dengan anak-anak dan seterusnya. Wa ausatuhu maghfiratun. 10 hari kedua adalah cara kita mengukurnya, apakah kita makin menjadi pemaaf atau ada hati yang kemudian agak mengeras sehingga susah memaafkan satu dengan yang lain. Sederhana sekali menurut saya kalau kita mau mengukur, menghitung kira-kira puasa kita ini kemarin lulus apa tidak lulus. Apakah kita makin melonggarkan hati untuk memberikan permaafan yang satu dengan yang lain. Maka lebih dari 20 kali saya hadir di tahun ini, halal bihalal, selalu yang dibaca, saya tidak tahu yang di sini tadi, selalu surah Ali Imran 133. Sama. Fasari'u ila maghfiratin mir rabbikum al-ayah. Bisa ingin menyampaikan bahwa di ayat ini sebetulnya ada satu penjelasan yang disebut orang bertakwa. Orang yang bertakwa itu menurut surah Ali Imran 133 ini adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas. Nah, dia selalu memberikan infak, sedekah, baik dia dalam keadaan bahagia, dia dalam keadaan tidak bahagia, dia dalam keadaan senang, dalam keadaan kurang senang, tetap tidak mengurangkan sedekahnya, infaknya untuk yang membutuhkan. Wal kadhiminal ghaidz, orang yang menahan amarah. Amarah bukan untuk dihilangkan, tapi amarah untuk dikendalikan. Pengendalian, bukan dihilangkan. Wal kadhiminal ghaidz. Maka yang ketiga yang terkait dengan wa usatuhu maghfiratun, yang ketiga adalah wal afina 'anin nas. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mudah memaafkan sama manusia. Jadi biasanya kalau sudah di state oleh Al-Quran seperti ini, ada berarti yang tidak mudah memaafkan. Kalau kita saja sesama manusia susah memaafkan, hati-hati berarti yang di atas kemungkinan juga tidak mudah memaafkan hamba yang mengeraskan hatinya, tidak mudah memberi maaf. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Yang keempat, jikalau dia ada salah, maka dia sesegera mungkin mohon ampunan kepada Allah. Maka jangan pernah ada di antara yang bangga dengan dosa. Ada yang tidak sadar karena kemungkinan viralnya luar biasa, tanpa dicek, apalagi recheck, apalagi check again, biasanya check, recheck, and check again. Tanpa cek, diviralkan, di-share yang lain dan seterusnya. Maka ini sebetulnya digital IT itu dua mata uang. Kalau kita mengambil nilai tambahnya akan sangat banyak memudahkan kita dalam bidang apa saja. Orang mau transfer uang tidak perlu kita ngantri di bank, tidak perlu kita mengisi aplikasi. Tapi cukup kita di mana saja kita menggunakan handphone, mobile banking, memudahkan kita, memurahkan kita, mempercepat kita semuanya. Pesan tiket juga begitu. Bisa langsung dari mana-mana kita bisa pesan tiket, bahkan kemudian check in juga secara digital dan seterusnya.
Tapi hati-hati bahwa di dalam digital IT ada juga racun-racunnya di dalam. Nah, yang seperti ini jangan-jangan sebetulnya kita sedang puasa tapi kesedot pahala kita karena ada hal yang sebenarnya kita tidak sengaja kita share, ternyata itu adalah fitnah. Kita sedang sholat malam pun ini tetap viral. Padahal tengah malam, karena viralnya bisa 24 jam, viralnya bisa tahunan. Karena digital record ini unlimited waktunya. Nah, pada posisi seperti inilah Bapak Ibu sekalian yang punya putra-putri, andai kemudian di dalam handphone bisa diakses Al-Quran, maka seukianya saling ngecek apa yang bisa dimaksimalkan untuk melakukan monitoring terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kalau saya menyampaikan ini, anak saya kebetulan yang pertama dan yang kedua lulus SD sama bapaknya sudah diminta sekolah di Malaysia. Dia memang masuk sekolah sudah harus langsung menghafal di juz 14. Tapi bagi saya itu enggak cukup. Selalu pulang saya menyampaikan, nah ilmumu untuk kamu, Quranmu untuk ibumu. Maka ketika, saya mohon maaf kalau saya sampaikan, yang satu kuliah di Australia, satu kuliah di Cina, mereka tahu tiap hari mereka harus menulis Al-Quran, tiap hari. Maka itu setelah dia menulis, dia kasih tanggalnya. Kalau dia pulang, dia tahu bahwa yang dilaporkan ke ibunya, tulisan Qur'annya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya menyampaikan ini bukan saya, bukan riya, tetapi cara saya mendidik anak-anak. Dan itu kesepakatan dengan suami. Kalau ke toko buku, maka tugas suami. Olahraga anak, tugas suami. Tapi ibadah anak itu tugas ibu. Jadi kalau dia SD, di salah satu SD di Jakarta yang kalau dia kelas 6 itu memang harus hafal juz amma. Maka saya yang sering pulang sampai rumah jam 2 dini hari pun, jam 4 saya harus siap dibangunkan anak saya karena setoran ke ibunya dulu. Sambil ngantuk-ngantuk dia setoran ke ibunya, baru pagi dia setoran ke gurunya di sekolah. Jadi kalau sesibuk apapun, setoran Quran kepada ibunya. Dari SD memang begitu. Ramadan itu bulan Al-Quran, kita baru melampauinya. Bukan hanya Ramadan diturunkannya Al-Quran, iya, tapi Ramadan itu bulan Al-Quran. Maka antara lain yang diseyukdiakan untuk dimaksimalkan ibadah di bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Hari ini kita bisa menghitung, kemarin kita sudah khatam berapa kali. Kalaupun tidak ya sekarang tetap saja. Kalau umat Islam maka kitab sucinya Al-Quran. Kalau kemudian ada yang tajwidnya kurang bagus, enggak apa-apa. Sekarang kita berbenah. Mungkin juga ada yang bacaannya kurang fasih. Sekarang kita sempurnakan. Jangan pernah merasa sudah terlampau senior, bahkan sudah kakek nenek. Dulu ketika saya kuliah di UNAIR, ada saat di mana saya jam 5:30 itu sudah di FKG. 5:30 saya sudah di. Itu yang belajar mengaji adalah guru besar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Guru besar. Dan yang mengajar saya dari FISIP. Enggak ada masalah. Ini saya mohon maaf saya menyampaikan, baru saja kita menyelesaikan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka tadarus Al-Quran, kalau tadi saya menyampaikan, kalau di dalam handphone itu kemudian kita temukan aplikasi-aplikasi, ada hadis Arba'in Nawawi misalnya,
Ada Al-Quran, mungkin kita ambil yang spesifikasi surat-surat khusus, tidak ada masalah. Dan jangan pernah merasa terlambat. Jangan pernah merasa terlambat. Saya dulu 5:30 pagi sudah di FKG dan yang ngaji itu profesor-profesor. Kita baru saja melewati bulan Al-Quran, maka dengan segala hormat mungkin ada yang akan mentasheh bacaannya, ada yang ingin menyempurnakan tajwidnya. Jangan pernah merasa terlambat. Saya termasuk sampai sekarang seringkali berangkat ke salah satu kota, itu bisa saja saya berangkat jam 1 baru berangkat. Kalau jam 1 saya berangkat, sementara saya mau ke Banyuwangi, pasti subuhan saya dapatnya di Situbondo. Suatu saat saya Ramadan kemarin dari Tuban kemudian saya ke Banyuwangi, bisa dibayangkan pasti saya subuhannya di jalan. Sampai sekarang saya masih sering subuhan di jalan. Dan itu kita biasa tidak milih harus masjid besar karena kita tidak tahu adakah masjid yang lebih apa gitu yang akan kita lakukan. Sudah berhenti di sini karena kita sudah mau subuhan. Waktu itu berapa kali saya bermakmum pada imam yang bacaannya kurang fasih. Bermakmum pada imam yang tajwidnya kurang bagus. Nah, kemudian dalam hati saya berazam, ya Allah, jikalau panjenengan memberi kesempatan saya memimpin provinsi ini, maka saya ingin memberikan tunjangan kehormatan pada imam masjid atau musola yang jauh dari tempat pentasyian. Bapak semua yang saya hormati, sekarang sudah sekitar 72.000 imam masjid atau musola, bukan masjid agung. Masjid yang di pinggir-pinggir, syaratnya adalah mau ditasheh bacaan Al-Qur'annya. Karena Fatihah termasuk wajib dalam sholat. Kalau yang wajib ini pun kemudian bacaannya kurang fasih, maka harus mau ditasheh. Mari kita menghitung seumur-umur kita semua, adakah bacaan Fatihah kita sudah fasih, tajwidnya sudah betul dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, saya ini dulu belajar Fatihah 2 bulan. Dan saya sampaikan pada anak-anak, saya belajar Fatihah 2 bulan. Dan coba dibaca bukunya Prof. Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengajarkan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat ini beliau mengajarkan 2 bulan. Ketika masuk mengajarkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin 6 bulan. Ketika Prof. Haidar Nasir menceritakan itu, banyak orang yang kaget-kaget. Saya bilang, saya itu belajar Fatihah 2 bulan. Saya belajar Fatihah 2 bulan. Padahal sejak di kandungan rasanya sudah Islam. Nah, pada posisi seperti inilah, sekalian yang saya hormati, kembali, apa sih yang kita inginkan? Pada saat kita dipanggil keharibaan Allah, kita ingin anak cucu kita jadi anak yang soleh solihah dan terus mendoakan kita, karena ini akan menjadi jariah kita. Maka setinggi apapun pendidikannya, profesi apapun yang digelutinya, sebanyak apapun harta yang dimiliki mereka, kalau mereka kemudian tidak mendoakan orang tuanya, selesai. Jangan pernah merasa kemudian terlambat untuk menyampaikan pembelajaran-pembelajaran seperti ini. Kalau nanti Bapak Ibu sekalian pulang, mungkin berkenan membuka surah Luqman dari mulai ayat 13 sampai ayat 17 boleh dibaca. Untuk muhasabah kita semua. Ya bunayya la tusyrik billah
Inna syirka la dzulmun azim. Nah, jangan mensekutukan Allah, nak, karena itu dosa yang besar. Menurut Quran ini tugas Bapak. Dengan segala hormat para bapak-bapak yang saya hormati, sebanyak apapun harta yang Bapak bawa pulang tidak pernah menghapuskan tugas dan tanggung jawab ini. Sudah berapa banyak yang melakukan itu. Maka bapak-bapak sekarang berterima kasihlah pada ibu-ibu yang solihah yang luar biasa. Karena biasanya yang mengajarkan itu ibu-ibu, biasanya. KKSS begitu apa begitu? Waduh, kalau enggak dua-duanya kan repot ini. Dibuka nanti pulang di surah Luqman. Nanti dibawa lagi, dibaca lagi, ya bunayya aqimis shalah. Nak salat. Menurut surah Luqman itu tugas Bapak. Berapa banyak bapak-bapak yang sudah melaksanakan tugas ini? Ini Quran loh. Ini Quran. Biasanya kalau bapaknya sibuk, ibunya mensubstitusi, mengajarkan itu kepada anaknya. Maka berterima kasihlah bapak-bapak kepada istri-istri yang solihah. Karena ini yang akan mengawal kita semua. Kalau saya teruskan panjang, terus pulang nanti dibaca surah Luqman. Karena ini akan mengajarkan kepada kita, oh ternyata dari mulai akidah, kemudian syariahnya, sampai dengan akhlaknya. Sampai ayat berikutnya, kepada anaknya disampaikan, wasbir ala ma asobak, nak sabar. Ternyata di Quran itu tugas Bapak. Wahai bapak-bapak yang luar biasa, yang sudah punya ilmu pengetahuan, punya jabatan luar biasa, punya profesi luar biasa. Adakah merasa bahwa Quran yang menugaskan para bapak mengajarkan dari mulai akidah, syariah sampai dengan akhlak? Maka kembali, mohon bapak-bapak berterima kasih kepada istri-istrinya yang solihah. Karena ini akan menjadi bagian dari yang akan mengantarkan keberkahan, insya Allah keberkahan kita fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Saya mohon maaf bukan melanjutkan Ustadz Dasat Latif, tapi yang saya sampaikan ini Quran. Sehingga apa yang sebetulnya menjadi tugas kita semua, terutama surah Luqman ini punya tugas ini jatuh ke bapak sebetulnya. Tapi tidak berarti ibu-ibu tidak bertugas itu. Poin saya hanyalah para bapak berterima kasihlah kepada istri-istrinya yang solihah karena sudah menanamkan bagaimana sholat. Kalau sore nak, sholat nak WA sekarang. Sudah sholat kan nak? Sudah jam 4 ini. Nah, kalau subuh yang membangunkan anak-anaknya sholat subuh, bapaknya apa ibunya? Kalau bapaknya tidak, ibunya tidak, anaknya kesiangan, lalu bagaimana? Ibu-ibu luar biasa, tetaplah menjadi istri yang solihah. Tetaplah menjadi ibu-ibu yang baik bagi putra-putrinya. Terakhir saya sampaikan, kenapalah penasihat perkawinan ini begini, saya bilang, di mana-mana. Penasihat perkawinan kalau memberi nasihat perkawinan, wahai si fulana, wahai si calon istri, jadilah istri yang solihah. Istri solihah itu kalau di hadapan suaminya selalu dalam keadaan menyenangkan. Istri di hadapan suami selalu dalam keadaan menyenangkan. Baru ini salah satu ciri istri solihah. Bagaimana kalau bapaknya di hadapan istri? Apakah bapaknya lebih banyak senyum atau tidak senyum? Tidak bisa. Jadi kalau bilang ini keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, ini istrinya solihah, bapaknya soleh. Baru ini pilar keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ibu-ibu setuju enggak? Ini hadis sahih ini yang saya sampaikan. Kalau untuk istri solihah, kata penasihat perkawinan, kalau dia pergi, ini kan banyak juga yang pengusaha-pengusaha perempuan, dia harus bisa menjaga kehormatannya. Baru itu juga salah satu ciri istri solihah. Kalau istrinya solihah bisa menjaga kehormatan, bolehkah kalau bapak-bapak bertugas lama di luar rumah tidak menjaga kehormatan?
Jadi nggak bisa, harus istri solihah, suami juga soleh. Baru ini tiang keluarga ini tegak. Ini PR-PR sederhana. Hadisnya sahih, yang tadi Quran. Kurang apa lagi coba? Artinya bahwa memang tugas kita bersama. Jangan pernah merasa ibu-ibu sudah, wah berarti sudah banyak ini pahalaku. Tidak begitu. Jadi semua berproses, semua berikhtiar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridha dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, padahal jadi mestinya tidak sepanjang ini kan ya. Udah terlanjur dikasih mic, kadang-kadang juga enggak tahu cara berhenti. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan semua ibadah puasa kita diterima Allah. Mudah-mudahan tarawih kita diterima Allah. Mudah-mudahan tadarus kita diterima Allah. Mudah-mudahan sedekah kita diterima Allah. Mudah-mudahan qiyamul lail kita diterima Allah. Mudah-mudahan di akhir bulan Ramadan seperti janji Allah, kita semua akan diampuni dosa-dosa kita. Baik dosa-dosa yang terdahulu maupun dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih semuanya. Pak Muslim Hamzah, mohon maaf. Ini biar saya sengaja lama, nanti biar nggak dikasih mic lagi. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Matur nuwun Bunda ya. Alhamdulillah. Masya Allah, lengkap ya malam hari ini kita dikasih ada wejangan, kemudian ada doa untuk Ya kita Allah. semua. Sekali lagi terima kasih buat Bu Khofifah Indar Parawansa. Insya Allah hari ini sedikit nasihat ya. Iya. 2 tiang ternyata. 2 tiang Besok ya. saya akan bangunkan anak saya subuh Bunda. Iya, jangan lupa lo ya. Iya. Karena yang bangunin istri. Kamu ngapain? Saya belum pulang. Iya. Kan masih Cari keliling. nafkah ya. Insya Allah berkah, Insya amin, amin, Allah Allah. berkah, amin. Tepuk tangan lagi dong KKSS, mantap tepuk tangannya. Insya Allah hari ini keluarga besar Sulawesi Selatan ya, yang ada di Jawa Timur selalu support terus ya. Amin. Ibu gubernur kita tercinta, insya Allah Iya. berkah semuanya. Amin. Oke, dengan bersilaturahmi, insya Allah kita berkah ya Allah subhanahu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tentunya malam hari ini juga keakraban, kemudian silaturahmi yang terus terjalan ini membuat apa ya di akhir bulan Syawal ini menjadi lebih indah begitu. Amin. Dan mudah-mudahan tentu saja silaturahmi ini terus berjalan sampai kapanpun juga. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin Bunda bisa lanjut untuk makan tadi apa khas dari makanan apa tadi? Tadi barongko. Monggo Bunda Yang dilanjut lain lagi masih Bu. ada jalan kotek kayaknya di Alhamdulillah. situ ya. Ada aja Ibu. Tasik Monggo wonten loh ya, Bu. Ibu. Alhamdulillah. Ya, Monggo, monggo kami persilahkan. Untuk silakan tamu-tamu Bu yang Gubernur lain untuk juga. makan itu, yang Nggih. lainnya makan di kantinnya Gerhadi ya. Enggak ada tutup udah. Tutup nanti. Tutup. Ya Allah ya. Sekali lagi masih beramah-tamah malam Ya, hari kami ini ya. persilahkan. Bersantai, monggo mungkin keluarga besar dari Sulawesi Selatan yang mau mengabadikan momen sedikit-sedikit sama Bunda, monggo silakan. Boleh. Ya, dikit-dikit aja. Oh, jangan dikit-dikit banyak-banyak. aja. Capek masanya Bunda juga. JJ. Iya, ya. Selamat menikmati hidangan malam hari ini, insya Allah semuanya berkah ya. Amin. Alhamdulillah, pokoknya silakan Alhamdulillah. masih banyak makanan khas dari Sulawesi Selatan hari ini. Iya, betul. Kami persilakan Bapak Ibu, monggo silakan menikmati hidangan. Bu Gubernur monggo dilanjutkan kembali untuk menikmati hidangan khas Sulawesi Selatan. Bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Kau anugerah Sang Maha Rahim. Semoga Allah berkahi kita. Kekasih pembuat jiwaku, berdoa kau dan aku di jannah.
sempurnakan seluruh hidupku. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu.